Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali di dalam renungan kita hari ini. Dan seperti biasanya saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat, sebab penyertaan Tuhan tidak pernah lekang bagi setiap umat-umatnya yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ingatkan kepada kita yang sudah berkeluarga, mungkin masih ingat walaupun kita sudah ada yang sudah tua seperti saya, mungkin masih ingat bagaimana rasanya cinta mula-mula, bagaimana rasanya kita jatuh cinta. Bagi pasangan muda-mudi yang belum menikah juga mungkin masih ingat bagaimana rasanya kita jatuh cinta pada awal kalinya. Tentunya semuanya terasa indah, semuanya terasa baik-baik saja, bahkan seolah-olah dunia milik kita berdua. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga mau ingatkan, sama seperti pada saat kita jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, kita mulai merasakan cinta pertama, cinta mula-mula, kasih yang mula-mula, maka kita semangat di dalam mengiring Tuhan. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi apakah hal itu berlangsung terus sampai sekarang? Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa menjawab pertanyaan ini, apakah yang kulakukan saat ini sama dengan pada saat aku mulai mengasihi Tuhan untuk pertama kalinya? Kita terlibat di dalam kasih mula-mula kepada Tuhan. Itu terasa semuanya begitu indah, begitu menakjubkan. Seolah-olah tidak ada halangan bagi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mencakup kerohanian kita. Baik, hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita masih memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, atau kita sudah kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan? Hari ini tema firman Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih mula-mula. Kita akan baca di dalam Injil Wahyu, kitab Wahyu. Kita akan baca di dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ke 5. Kalau kita lihat dari di atas adalah kepada jemaat di Efesus. Ada 7 jemaat. Nah, salah satunya adalah jemaat Efesus. Kita lihat bagaimana jemaat Efesus. Di dalam ayat 2 kita mulai membaca, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun perhatikan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, perhatikan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelihatannya dari luar nampaknya jemaat Efesus adalah jemaat yang sempurna. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di dalam ayat yang kedua dan ketiga, aku tahu segala pekerjaanmu,
baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Mana yang membuat jemaat Efesus kehilangan kasih yang mula-mula? Kalau dilihat dari sepintas dari luar, jemaat Efesus adalah jemaat yang sempurna. Demikian juga dengan keadaan kita. Firman Tuhan ini untuk saya dan untuk saudara semua. Mari kita koreksi diri kita. Kita lihat diri kita. Mungkin jemaat melihat gembala begitu sempurna, begitu setia kepada Tuhan. Mungkin gembala juga melihat kepada jemaat, wow, jemaat yang setia, jemaat yang selalu mengerjakan dan melakukan firman Tuhan. Kelihatannya seperti demikian. Mari kita flashback, kita lihat ke belakang. Apa yang kita lakukan saat kita mengalami kasih yang mula-mula kepada Tuhan? Apa yang kita lakukan? Apakah itu kita lakukan juga sampai sekarang? Hanya saudara dan saya yang tahu jawabannya. Seperti jemaat di Efesus, dikatakan pada ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya tidak tahu bagaimana hati jemaat. Jemaat juga tidak tahu bagaimana perbuatan saya yang sebenarnya. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang mengerti apa yang kita sudah kerjakan dan apa yang tidak kita kerjakan. Tuhan Yesus yang sangat mengerti keadaan kita, kelakuan kita. Dia mengerti bagaimana sebenarnya kita berlelah-lelah, tetapi apakah itu untuk Tuhan? Tuhan mengerti bahwa kita rajin ke gereja. Apakah memang betul-betul hatinya ke gereja? Apa yang kita lakukan? Tuhan tahu. Apakah saudara masih melakukan firman Tuhan dengan setia? Mungkin di saat-saat ini ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah kehilangan kasih mula-mula. Dia tidak lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan setia. Dia tidak lagi melakukan firman Tuhan dengan setia. Mungkin dahulu rajin berdoa, rajin pelayanan, rajin ke gereja, ya. Tetapi hari-hari ini ada sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak bisa pelayanan lagi, yang menyebabkan dia sudah enggan berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati. Mari kita flashback ke belakang. Mari kita lihat ke belakang. Apakah kita masih mengalami kasih yang mula-mula untuk Tuhan? Ada beberapa hal yang membuat kita kehilangan kasih yang mula-mula. Yang pertama, pada saat kita di tempat yang aman, di zona aman, segala semuanya sudah tercukupkan, kebutuhan sudah tercukupkan, materi sudah cukup, kita merasa di zona aman dan kita merasa tidak butuh Tuhan. Itu yang menyebabkan kita kehilangan kasih yang mula-mula. Kita sudah berada di zona aman dan kita merasa bahwa itu semua hasil usahaku, tidak perlu Tuhan. Dan yang kedua, apa yang menyebabkan kita kehilangan kasih yang mula-mula? Terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga tidak ada waktu lagi untuk berbincang-bincang dengan Tuhan. Tidak ada waktu lagi untuk membaca firman Tuhan. Tidak ada waktu lagi untuk memuji nama Tuhan. Terlalu sibuk. Dan ini
menyebabkan kita kehilangan kasih mula-mula. Kita tidak lagi merasakan kasih mula-mula. Yang ada hanya sibuk dan sibuk. Yang ada hanya mencari dan mencari apa yang kita perlukan. Ada konsekuensinya pada saat kita kehilangan kasih yang mula-mula. Yang ketiga, kenapa kita kehilangan kasih mula-mula? Yang ketiga, capek menghadapi masalah. Kalau tadi kita pada zona yang nyaman, sekarang kita diberadakan pada masalah yang bertubi-tubi, sehingga kita tidak bisa lagi membagi waktu. Pikiran kita hanya melihat masalah, kita hanya melihat masalah, tidak melibatkan Tuhan, tetapi kita melihat masalah yang menjadi tekanan batin dalam kehidupan kita. Kita kehilangan kasih yang mula-mula, terlalu sibuk dengan masalah kita. Dan yang keempat, kenapa kita kehilangan kasih yang mula-mula? Yang keempat, kita berada pada posisi sombong rohani. Kenapa kita sombong rohani? Maaf, ini mungkin bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, pada saat pelayanan sudah mulai maju, pada saat jemaat mulai banyak, pada saat kita sudah merasa berhasil di dalam pelayanan, mungkin kita mengatakan bahwa itu pelayanan itu karena aku pintar melayani. Hati-hati dengan sombong rohani. Kita tidak akan merasakan kasih yang mula-mula lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada konsekuensinya. Pada saat kita kehilangan kasih yang mula-mula, ada konsekuensinya. Kita lihat di ayat yang ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dan tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini konsekuensinya. Tuhan akan mengambil kaki dian. Kaki dian itu bicara tentang terang. Terang itu adalah Tuhan Yesus. Katakan bahwa akulah terang dunia. Pada saat kita kehilangan kasih yang mula-mula, kita bagaikan berjalan di dalam kegelapan. Kita tidak punya terang lagi. Kita tidak punya waktu lagi untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kita tidak diizinkan lagi membawa kemuliaan Tuhan kemanapun kita berada. Kaki dian sudah diambil, berarti terang Kristus sudah diambil dari kehidupan kita. Bayangkan kalau kita tidak mempunyai terang, maka kita akan ngawur berjalannya. Kita akan berjalan seturut kehendak kita. Itu sebabnya dikatakan di ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Betapa dalamnya. Itu sebabnya bertobatlah, kembalikan lagi kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Mari kita kembali lagi kepada kasih yang mula-mula, sehingga kaki dian itu tetap menjadi milik kita, sehingga kita tetap menjadi pancaran sinar kemuliaan Allah kemanapun kita ada. Firman Tuhan ini bukan untuk saudara saja, tetapi amat terlebih firman Tuhan ini untuk saya sebagai hamba Tuhan. Kita harus hati-hati, kita harus mengatur waktu, kita harus mengembalikan kasih mula-mula yang kita rasakan dahulu. Apa yang dahulu kamu kerjakan, kerjakanlah sekarang. Pada saat kita merasakan kasih yang mula-mula, betapa semangatnya kita di dalam melayani Tuhan. Seolah-olah kita tidak punya lelah di dalam melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita berada di zona nyaman, atau saat kita menghadapi masalah, atau pada saat kita merasa bahwa aku sudah pintar, merasakan sombong rohani, hati-hati, kembali lagi kepada cinta yang mula-mula.
kembali lagi kepada kasih yang mula-mula, sehingga kita tidak kehilangan kegiatan. Sangat berarti kalau kita mempunyai kegiatan, kemanapun kita pergi, kita akan membawa sinar kemuliaan Allah. Tetapi jika kegiatan itu sudah diambil, apa yang harus kita buat? Kita kehilangan sinar kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan hari ini menegur saudara dan saya untuk tetap kembali kepada kasih mula-mula. Saya berharap firman Tuhan ini akan berarti dalam kehidupan kita. Kita akan flashback ke belakang, kita akan melihat ke belakang, bahwa kita akan kembalikan lagi pelayanan kita, ibadah kita, kesaksian-kesaksian yang membangun, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, kembalikan kasih yang mula-mula. Inilah firman Tuhan pada hari ini, dan saya percaya ini akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Firman Tuhan pedang bermata dua, menebas kepada saya dan menebas kepada saudara. Puji nama Tuhan, saya berharap kita tetap dalam keadaan sehat-sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap berharap kepada Tuhan, berlindung kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.